Selalu ada yang baru di materi sesi ini. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Guru Santoso, dosen pengampu mata kuliah kreatif graphic design. Pada pertemuan lanjutan kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana lanjutan dari materi sebelumnya. Ini lebih kepada bagaimana kita penerapan individu secara benar untuk memulai pekerjaan-pekerjaan khususnya di bidang desain grafis. Baiklah teman-teman mahasiswa, di sini saya coba mengulas tentang bagaimana seorang graphic designer itu membutuhkan yang namanya beberapa prinsip perilaku, ya, diantaranya adalah attitude, sikap kerja. Kenapa ini dibutuhkan? Karena dalam dunia desain grafis tentunya memiliki tantangan yang sangat kompleks, ya, karena bagaimana kita mengetahui pesan-pesan yang akan kita kelola, kita akan olah sehingga menjadi suatu pesan yang efektif untuk khalayak luas. Nah, ini dibutuhkan attitude. Artinya bagaimana sikap kita untuk open mind. Kita bagaimana sikap kita untuk bisa memilah-milah, mencari, dan mengatur bagaimana kita bisa meletakkan jarak antara keinginan kita sebagai seorang desainer dan juga keinginan klien. Samping itu juga bagaimana kita melihat sebuah komunikasi ini bisa diposisikan sebagai kita sebagai seorang konsumen atau sebagai pembaca, sebagai penikmat, dan lain-lain. Nah, ini penting, teman-teman. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memiliki attitude yang baik untuk memulai sebuah pekerjaan graphic design. Karena attitude ini jadi penting, ya. Karena pengalaman saya sebagai graphic designer dahulu di perusahaan periklanan dan juga pernah di korporasi adalah bagaimana kita mengatur sikap kita ketika kita berhadapan dengan klien, ketika kita berhadapan dengan rekan kerja kita atau partner brainstorming kita atau dengan atasan kita. Nah, ini bagaimana kita dalam konteks kerja, ya, dalam konteks sebuah iklan, ya, kita bisa membawa atau kita bisa menempatkan attitude kita dengan baik sehingga pesan-pesan atau karya kita yang kita olah ini menjadi lebih objektif. Seperti itu. Berikutnya adalah pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan. Skill, knowledge, skill, knowledge, dan sensibility. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Karena pengetahuan tentang bagaimana kita bisa melihat sebuah konsep komunikasi dalam bentuk visual ini secara utuh. Ya, ini pengalaman. Pengetahuan itu biasanya kita ambil itu baik dari ilmu yang kita pelajari, ilmu pengetahuan dari buku, dari kuliah, dari diskusi, juga dari pengalaman. Ya, dari pengalaman kita melihat, pengalaman kita membaca, ya, pengalaman kita dan lain-lain, ya, sehingga kita memiliki kepekaan, ya, tadi sensibility, ya, selain pengetahuan tadi. Lalu juga adalah knowledge, ya, skill, knowledge, dan sensibility. Nah, knowledge tadi, ya, kepekaan kita, sensibility, dan knowledge itu akan menjadi sebuah skill kita nantinya dalam satu kesatuan seorang graphic design, ya. Karena kalau kita nggak punya knowledge,
atau minim knowledge, lalu minim sensibility, meskipun ada desain yang banyak ya, kalau kita nggak bisa memiliki knowledge, latar belakang knowledge dan kepekaan yang cukup untuk membuat sebuah desain atau membuat sebuah pesan visual, nah ini akan berdampak pada uh, komunikasi yang kurang tidak sampai atau tidak efisien akhirnya karena lama ya. Karena akhirnya lama buat ulang, revisi dan lain-lain. Ini pengalaman saya ketika kita kan sudah di era yang cukup serba instan ya. Ya kita mau desain ya, kita mau desain itu banyak sekali pilihan-pilihan gratis di internet. Contoh di Canva atau di FreePix. Ya banyak sekali desain-desain yang ada. Logo juga begitu. Tapi ketika kita nggak punya kepekaan, kita nggak punya yang namanya knowledge, apalagi skill gitu kan. Nah ini akan berdampak pada bagaimana kita memilih pilihan yang sudah gratis dan tercecer begitu banyak, bagaimana kita memilihnya. Nah ini penting teman-teman. Ketika kita walaupun kita punya kemudahan akses untuk desain, kemudian logo dan lain-lain, tapi kita dituntut juga untuk memiliki knowledge. Bagaimana kita menentukan ada 5 atau 10 logo yang tersedia, kita menentukan ini loh desain yang bagus. Atau ini desain yang cocok gitu kan, yang pas. Gimana caranya? Nah, tentunya dengan knowledge dan sensibility dan juga skill. Nah, ketika itu menjadi satu gitu kan, meskipun kita punya pilihan-pilihan banyak, kita udah punya nih namanya filter knowledge, filter skill, filter kepekaan, sehingga kita bisa tahu nih untuk desain yang kita mau pakai yang cocok untuk misalnya kampus Unsia atau misalnya untuk corporate London Sumatera ataupun brand Kahuripan, itu apa yang cocok? Apakah yang ada banyak unsur merahnya, unsur birunya, atau yang ada teksnya atau fontnya itu yang besar-besar, yang kecil-kecil, atau yang tipis-tipis. Nah, itu dibutuhkan yang namanya knowledge, sensibility, dan juga skill. Nah, ini nanti kita perlu ya teman-teman ya, bukan belajar tentang bagaimana kita mampu mengolah sebuah desain. Ya, itu sama aja kita sebagai operator ya. Ini dikasih kerjaan, kita olah aja. Tapi kita tanpa memiliki latar belakang, knowledge, skill, sensibility yang baik. Tentunya nanti kita ke depannya kan juga menjadi seorang yang menentukan art director atau creative director. Jadi kita tahu ada hal-hal yang sensibility-nya tuh dibutuhkan. Misalnya kita nggak perlu nih warna merah nih untuk brand tertentu. Atau nggak perlu nih gambar ini karena menyinggung sara dan lain-lain. Ini butuh kepekaan. Ya, kita baru-baru ini kita lihat bagaimana jersey timnas Indonesia mendapatkan yang namanya kritikan tajam. Nah, itu bagaimana kita sebagai seorang desainer ya, graphic designer, desainer visual menanggapi itu. Bagaimana kita proses yang namanya research-nya bagaimana kita menyerapnya itu seperti apa. Itu dibutuhkan yang namanya pengalaman. Pengalaman itu dapatnya dari apa? Dari jam terbang. Sehingga kita bisa menambah yang namanya skill kita, kepekaan kita, dan juga sensibility kita, knowledge kita menjadi terasah. Oleh karena itu kita butuh tuh yang namanya kalau kita mau masuk ke dunia kreatif gitu, industri kreatif, perlu yang namanya kita banyak namanya exposure design. Lihat desain-desain orang lain, membandingkan, melihat desain-desain luar negeri, desain yang bagus, desain yang jelek kita juga perlu lihat. Kenapa? Untuk mengetahui batas-batas mana nih yang dianggap ini misalnya jelek. Ya, menurut pendapat kita atau pendapat lingkungan kita ini jelek nih, nggak bagus gitu kan. Nah, sehingga kita tahu mana yang bagusnya, mana yang tepatnya. Lalu kita belajar bagaimana kita menempatkan sebuah desain yang cocok untuk komunitas-komunitas tertentu atau masyarakat-masyarakat tertentu. Nah, desain tuh nggak bisa semuanya sama. Satu lagi adalah creativity. Nah, ini yang paling modal utama ya, modal kita utama bagaimana kita mempunyai kreativitas. Untuk kita bertanya, kreativitas tuh gimana sih gitu kan?
Kreativitas itu kemampuan kita mengolah atau kemampuan kita menyusun, kemampuan kita dalam merangkai ya pesan-pesan yang kompleks itu menjadi sebuah karya yang bisa kita buat gitu kan. Lalu kreativitas itu belajarnya gimana gitu kan? Ya, secara khusus belajar kreativitas itu tidak ada. Yang ada adalah latihan. Latihan, latihan, dan latihan. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa dulu saya merasa saya nggak kreatif itu, biasa-biasa aja. Padahal itu pendapat yang salah ya. Nanti kita belajar tentang creative thinking. Bagaimana kita mengelola otak kita, bagaimana kita membuat otak kita ini open mind. Ya, ada yang namanya hambatan-hambatan internal dari faktor psikologis kita ya. Merasa kita nggak kreatif, malu, takut salah, itu juga harus dibuang. Karena orang-orang kreatif itu biasanya tuh mulai dari yang hal-hal yang kecil dulu. Yang kecil, yang sederhana, atau yang gagal dulu gitu kan. Karena tidak ada karya-karya kreatif ataupun keterampilan yang didapat secara instan. Ada orang-orang yang bisa melukis, tapi dia nggak sekolah melukis. Ada orang jago fotografi, dia nggak belajar fotografi. Ada orang jago videografi, nggak belajar secara formal videografi. Banyak kan? Pemusik juga begitu. Kenapa? Karena terus-terusan latihan, terus diekspos otaknya tuh dioptimalkan supaya apa? Supaya kita ini bisa menjadi kreatif secara dipaksa gitu. Karena emang itu latihan. Saya juga sekarang lagi membuat menggambar di iPad. Itu pakai Procreate. Ada seorang seniman Procreate mengatakan bahwa gak usah belajar sama saya tentang bagaimana teknik, tapi mulailah kamu menggambar di Procreate itu. Gambar apa aja kata dia gitu. Gambar lingkaran lah, gambar kotak kayak, gambar apa gitu. Terus gitu gambar. Nah, itu nanti kita melihat bagaimana progresnya sehingga menjadi ada peningkatan. Saya merasakan juga kok ya bagaimana saya memulai sebuah karya itu dari mulai yang biasa-biasa aja, bahkan dibilangnya jelek lah, malu-maluin justru. Tapi justru itu yang memulai sebuah karya yang sampai sekarang itu bisa dibilang jauh lebih bagus dibanding dulu. Ada prosesnya. Nah, itu creative thinking. Nanti di kesempatan lain kita akan belajar tentang bagaimana mengelola otak creative thinking. Nah, kesimpulannya bahwa untuk menjadi orang kreatif desain grafis itu dibutuhkan 3 perilaku. Antara attitude, kemudian skill, kemudian sensibility dan knowledge, lalu berikutnya adalah creativity. Nah, ini nanti kita sambung di sesi berikutnya. Sampai berjumpa di kuliah berikutnya. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan tayangan video pembelajaran dari Universitas Siber Asia. Tonton lanjutannya di video berikutnya ya.